وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Al-qismus tsani, al-qismu utawi bagian asani kang kaping pindho iku al-qaulu pengucap dawuh fi ijtinabil ma'asi ing dalem ngedohi pira-pira kemaksiatan. Bagian yang kedua ini membahas tentang dawuh-dawuh atau pendapat-pendapat tentang bagaimana cara menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Iklam ngertiono sapa sira, ngertio analid dini sak temene iku tetep keduwe agama satroni ana rong bagian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam agama itu ada dua bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine satra ini iku tarkul manahi ninggalake pira-pira larangan. Yang pertama dari kedua bagian tersebut adalah menjauhi larangan. Menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akharu utawi kang liya iku fi'lut taati nglakoni pira-pira ketaatan. Yang lain, yang kedua adalah melakukan ketaatan-ketaatan. Yang pertama yaitu menjauhi larangan, yang kedua melakukan ketaatan. Yang mana melakukan ketaatan-ketaatan itu sudah dibahas di kitab Bidayatul Hidayah bagian pertama di tahun kemarin, itu sudah kita bahas. Untuk yang ini selanjutnya ini akan membahas tentang masalah ijtinabul ma'asi atau tarkul manahi. Nah, watarkul manahi utawi
ninggal pira-pira larangan, huwa ya tarkul manahi iku al asadu kang luwih abot, yang mana meninggalkan larangan-larangan itu lebih berat, lebih sulit daripada menjalankan taat. Karena lebih berat, maka kana aktsara thawaban minhu, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan itu lebih banyak pahalanya daripada menjalankan ketaatan. Fa inna ta'ata mongko sak temene pira-pira taat iku yak diru kuwasa alaiha ing atase taat sapa kulo ahadin saben-saben wong siji. Karena ketaatan-ketaatan itu mampu untuk dijalankan setiap orang. Watar kusyahwati utawi ninggal pira-pira syahwat iku layak diru ora kuwasa alaihi ing atase tarkus syahwat ora kuwasa sapa ilasidikun anging pira-pira wong kang temen-temen kabeh. Nah, karena taat itu mampu dijalankan oleh siapa saja. Sedangkan meninggalkan syahwat, sesuatu keinginan-keinginan baik syahwat qalbiyah, keinginan-keinginan yang syahwat-syahwat yang berupa hati, atau syahwat-syahwat badaniyah, atau syahwat-syahwat yang lain, tidak mampu untuk meninggalkannya kecuali adalah orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang betul-betul teman, betul-betul bersungguh-sungguh. Siapa as-siddiqun? Wahum alladzina sa'idat nufusuhum tarotan bimarokin nadhari fil hujaji wal ayati, yaitu orang-orang yang nafsunya sudah naik ke dalam tingkat yang lain, tingkat yang derajat-derajat yang lebih tinggi di tempat-tempat dia melihat hujah-hujah dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat segala sesuatu yang dilihat tidak hanya pada zahirnya saja, tapi yang dilihat adalah hakikatnya, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang siddiqun. Yang dilihat tidak hanya dunia saja, tapi tendensinya adalah tendensi akhirat. Itu adalah as-siddiqun. Falidzalika mongko krono arai mengkono falidzalika mongko krono arai mengkono tarkus syahwat layak diru alaihi illa siddiqun. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe al muhajiru man hajaros su'a, ing dawuh al muhajiru man hajaros su'a. Al muhajiru utawi wong kang hijrah iku man wong hajaro kang ninggal sapa man as-su'a ing keelekan. Kanjeng Nabi dawuh yang namanya orang hijrah yaitu orang yang meninggalkan kejelekan-kejelekan. Itu man hajaros su'a ay tarkuhu, yakni meninggalkan segala kejelekan-kejelekan. Wal mujahidu utawi wong kang jihad,
iku man wong jahada kang merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Yang namanya orang jihad yaitu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, yaitu orang yang mencegah hawa nafsunya dari nuruti syahwat, nuruti keinginan-keinginan yang melenceng dari ajaran-ajaran Islam, dengan sabar, dengan selalu memilih hal-hal yang baik. Nah, menurut hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, wal muhajiru wal mujahidu man jahada nafsuhu ai qahara nafsahu al ammarah bisu ala fi'lit ta'at. Yang namanya jihad menurut ini, yang dimaksudkan ini adalah dia mengekang nafsunya yang selalu perintah kepada kejelekan, mengekang nafsunya yang selalu perintah kepada kejelekan, dialihkan untuk selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Karena nafsu itu adalah amaratum bisu. Amaratum bisu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Itu sifat dasarnya nafsu. Nafsu itu kalau diajari, sifat dasarnya adalah amaratum bisu. Tapi nafsu itu bisa dikendalikan dengan kendali syariat agama Islam. Diibaratkan nafsu itu adalah seperti kuda yang liar. Kalau kuda itu liar, dibiarkan liar, maka kuda itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan, tidak bisa dimanfaatkan untuk menarik gerobak, menarik kereta. Akan tetapi kalau kuda itu bisa dikendalikan dengan baik, maka kuda itu bisa dimanfaatkan untuk kendaraan, untuk menarik gerobak dan lain sebagainya. Begitu juga nafsu manusia, nafsu kita. Apabila kita dapat mengendalikan nafsu yang amaratum bisu, diajari, diarahkan kepada syariat-syariat agama Islam, ketaatan, ketakwaan, maka nafsu yang dasarnya adalah amaratum bisu bisa beralih kepada kebaikan. Nah, Imam Al-Azizi mendawuhkan bahwa junudun nafsi asyrotun, yaitu anak buah atau bala tentaranya nafsu itu ada 10. Nomor 1 adalah khirsu, lobo dunyo. Yang nomor 2 adalah asyahwat, syahwat, keinginan yang jelek. Nomor 3 adalah asuh, medit. Ar-rughbatu, yaitu demen. Az-zayghu, berpaling. Wal qaswah, hatinya keras. Wasu'ul khuluq, akhlak yang jelek. Wal amal, selalu berangan-angan hidup panjang. Wat tomak, wal kas, dan aras-arasan. Ini nafsu. Wa junudul hawa, sedangkan bala tentaranya hawa itu menurut Imam Al-Azizi ada 10 juga. Yang pertama adalah al-hasadu, drengki, hasud, pengen mengambil kebaikan dari orang lain, atau kebaikan yang dimiliki orang lain itu bisa hilang dari yang mempunyainya. Itu hasud. At-tajabbur, merasa dirinya besar. Al-ujubu, ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain,
dalam segala hal. Al-kibru, kiber, sombong. Wal ghil, unek-unek Allah. Ghil, mempunyai pikiran jelek terhadap orang lain. Al-makru, merekayasa. Wal waswatu, was-was. Wal mukhalafatu fil amri, tidak sama dengan yang diperintahkan atau nulayani kepada perintah. Wasu'udzon, su'udzon. Wal jidal, su'udzon itu berburuk sangka. Jidal, madoni atau sering berkata-kata jelek kepada orang lain, berbantah-bantahan. Itu 10 junudun nafsi sama junudul hawa. An-nafsu dengan hawa itu sesuatu yang saling keterkaitan. An-nafsu itu diri manusia, kalau al-hawa itu adalah bagian daripada nafsu. Ini kalau kita ingin mengetahui perilaku kita itu dari hawan atau dari nafsu, maka dapat kita lihat sesuatu atau junut-junutnya ini. Kalau junut-junutnya ini atau bala tentaranya ini ada pada diri kita, ini termasuk dari nafsu atau hawa, maka ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang disebutkan tadi, yang jumlahnya ada 10. Wa alam lan ngertiya sapa sira anaka ing sak temene sira iku innama taksi aing pestine duraka sapa sira. Duraka Allah ing Gusti Allah bijawarihika kelawan pira-pira anggota sira. Waya utawi jawarih iku nikmatun siji kenikmatan minallahi saking Gusti Allah alaika ing atase sira. Wa amanatun lan amanah ladaika ing dalem ngarsane sira. Ketahuilah, sesungguhnya jika kamu bermaksiat dengan Allah, bermaksiat dengan menggunakan anggota badan kamu, sedangkan anggota badanmu itu termasuk salah satu dari beberapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan Allah kepadamu. Dan anggota-anggota tubuh kamu itu adalah amanat-amanat, titipan-titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu, supaya kamu menjaganya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasti'anatuka, mongko utawi amrih pitulung sira binikmatillahi kelawan kenikmatane Gusti Allah ala maksiatin ing atase maksiat, iku ghayatul kufrani katoke katoke juhud binikmati, yaitu katoke kufur nikmat. Sedangkan menurutnya ini terlanjutannya, apabila engkau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu digunakan untuk kemaksiatan, maka itu adalah puncak dari kekufuran terhadap nikmat. Kufur nikmat itu adalah al-juhud bin nikmat, tidak mengakui akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Juhud atau al-kufron itu adalah diddus syukri, itu adalah kebalikan dari sifat syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti aku akan tambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum, dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, terhadap kufur tidak mengakui kenikmatan itu,
inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh anggota tubuh kita itu, apabila kita gunakan kemaksiatan, maka puncak dari kufur terhadap nikmat adalah itu. Kita diberi tangan oleh Allah, tangan digunakan untuk maksiat, berarti kita kufur terhadap nikmat tangan. Kita diberi mata oleh Allah, kita naudzubillah apabila digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, berarti kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila digunakan untuk melaksanakan atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, berarti kita kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesemuanya itu kita tidak memintanya, pemberian secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila digunakan untuk kemaksiatan, berarti kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya bagi kita tidak minta kepada Allah diberi begitu saja, maka sepatutnya dan seyogyanya dan seharusnya kita gunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh yang memberi. Ibaratnya saja kita memberi secara cuma-cuma kepada orang lain, atau kepada anak kita lah, kita beri tanpa dia meminta. Apabila nikmat itu digunakan, pemberian itu digunakan oleh anak kita, digunakan dengan baik untuk kebaikan, maka kita senang dan kita akan nambah lagi pemberiannya kepada anak kita tersebut. Sebaliknya, apabila kita memberi kepada anak kita atau orang yang kita kasihi tanpa mereka meminta, kemudian pemberian kita itu digunakan oleh mereka, digunakan untuk kemaksiatan, maka rasa hati kita akan sakit, dan kita yang asalnya memberi tadi ada keinginan untuk tidak memberi lagi. Begitulah mungkin kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita gunakan kenikmatan-kenikmatan itu dengan porsinya, atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khiyanatuka utawi khianat sira, utawi cidro sira, fi amanatin ing dalem siji amanah, fi amanatin ing dalem siji amanah. Khianat itu menggunakan sesuatu tanpa menggunakan sesuatu di luar yang diizini. Allah mengizini kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, Kalau itu dimaknani, bisa dimaknani luas. Semua perilaku hidup manusia bisa berarti ibadah kalau diniati dengan betul dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sesuatu yang dilarang oleh Allah, apapun tidak bisa diniati untuk ibadah, karena itu bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa lainnya tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaudakaha kang nitepake sapa sira ing, kang nitepake ing sira, istaudaaha
kebanyakan ka ini. Istaudaaha, kang nitipake ing amanah. Boleh ya. Istaudakaha, kang nitipake ing sira ing amanah. Sapa Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala iku ghayatul tughyani, katoke lacut. Maka begitu juga ketika anggota tubuh manusia yang diberi oleh Allah itu tidak digunakan untuk sesuatu yang diizinkan oleh Allah, maka berarti kita khianat atas titipan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau khianat, maka itu ghayatut tughyan, notoke sifat lacut, notoke nyeleweng dalam berbuat maksiat. Ini peringatan bagi kita semua. Peringatan bagi kita semua agar kita menggunakan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah, untuk sesuatu yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lakukan apa saja. Kalau kita mau melakukan apa saja, ya kita pikir ini diizini oleh Allah apa enggak. Kita tahu izin itu dari mana? Ya dari ilmu agama, dari syariat. Standar dari perilaku manusia atau pedoman yang harus dipegangi oleh manusia itu adalah dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dua itulah yang kita gunakan. Dari dua Al-Quran dan Al-Hadis kemudian dijabarkan oleh para ulama, kemudian dibuatkan oleh para ulama, disarahi, ditafsiri oleh para ulama, didawuhkan oleh para ulama, dilakukan oleh para ulama, terus kemudian oleh para ulama-ulama yang lain kemudian ditulis, menjadilah sebuah perilaku yang kita tinggal mengamalkan saja. Ini jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus didasari kepada Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan syariat agama Islam. Fa'adha'uka, mongko utawi piro-piro anggota sira iku riayaka pangreksa sira. Fangdur mongko ningalono sapa sira, ningalono kaifa halih kaya apa tar'a ngreksa sapa sira, tar'a ngreksa sapa sira ha ing a'dha. Fakulukum mongko utawi sekabehane sira kabeh iku ra'in wong kang ngreksa, wa kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku mas'ulun bakal ditakoni an ra'iyatihi saking pangreksane kul. Saking pangreksane kul, setiap kamu itu adalah orang yang menjaga atas anggota tubuh kita. Fa'adha'uka ra'ayaka, setiap anggota tubuh kita itu adalah harus kita jaga. Tahta nadhorika, ngoten, tahta nadhorika. Maka berangan-anganlah kaifa tar'aha, bagaimana kita menjaganya, ai tahfaduha biqiyami hukukiha, bagaimana kita menjaganya supaya seluruh anggota tubuh kita ini selalu qiyamu ala hukukiha, memenuhi hak-hak dari anggota tubuh kita. Semuanya digunakan untuk sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakulukum ra'in, setiap kamu adalah orang yang menjaga, hafidun ma'indih, menjaga apa yang ada pada dirinya. Fakulukum mas'ulun, setiap kamu nanti di hari kiamat akan ditanya. Semuanya nanti akan ditanya di akhirat, dimintai pertanggungjawaban. Diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya nanti akan bertanggung jawab, digunakan untuk apa saja tangannya.
diberi oleh Allah mata, telinga, mulut, akal, kaki, dan lain sebagainya, seluruh anggota tubuh kita, itu nanti satu persatu akan dimintai tanggung jawab. Digunakan untuk apa? Seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk maksiat atau taat kepada Allah. Itu semuanya ada catatannya. Itu semuanya nanti ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diberi amanah oleh Allah, kita mampu untuk menjalankan amanah itu dengan baik, berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan baik. Akan tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjaga amanah itu dengan baik, berarti khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk menjaga setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu tangan, seluruh anggota tubuh kita, termasuk tangan, kaki, mulut, lisan, mata, telinga, akal, digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pemimpin itu juga bertanggung jawab, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Suami itu juga bertanggung jawab dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, atas penjagaannya di hari kiamat. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri itu juga nanti akan menjaga, akan dimintai pertanggungjawaban. Wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dijaganya. Wal khadimu ra'in. Begitu juga seorang pembantu itu juga ra'in fi mali sayyidiha. Akan seorang pembantu itu juga menjaga harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya di akhirat nanti yaumul hisab, yaumul mizan, lamanya luar biasa. Lamanya beribu-ribu tahun, bahkan beratus-ratus ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Karena satu persatu perilaku manusia, setiap nafas, setiap detik nanti ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semua kita tidak boleh langsung mengatakan kita termasuk ahli itu, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam hisab kita besok di akhirat, tidak terlalu didesak terhadap perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang diizini oleh Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah. Kalau kita dengan hisab itu, hisab kita baik, banyak baiknya daripada buruknya, insya Allah kita menjadi manusia yang selamat. Tapi kalau hisabnya lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan-ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita semua agar kita mampu menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh kita jauhi, ketaatan yang fardu maupun ketaatan yang sunnah kita mampu melakukannya. Kalau kita mampu melakukan itu semua, insya Allah kita akan termasuk salah satu hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhiran, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.